Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam doa malam hari ini, Jumat 9 April 2021. Kali ini bersama-sama kita akan mengangkat tema mendasari doa malam kita dalam doa Roh Kudus memenuhi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kuasai dan terangilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di saat kami menyatukan hati menghadap hadirat-Mu dalam doa dan dalam merenungkan firman-Mu, penuhilah dengan Roh-Mu yang kudus pun di dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mendasarkan doa malam kita dalam terang firman Tuhan yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31. Namun saya akan mengajak untuk membaca pada ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-31. Demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, disengaja atau tidak, tekanan dan hambatan dalam pelayanan, dalam pemberitaan firman atau Injil Tuhan akan selalu ada. Bahkan sejak zaman para rasul, pada zaman jemaat mula-mula, kita bisa belajar dari mereka. Bagaimana ketika tekanan itu nyata dialami para murid, Petrus dan Yohanes. Dan itu potensi menjadi hambatan dalam pemberitaan firman dan Injil Tuhan. Ketika mereka diperiksa dengan pertanyaan dan intimidasi dalam persidangan mahkamah agama oleh para imam. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Begitulah salah satu pertanyaan yang dilontarkan. Sebagai orang biasa, artinya tak terpelajar atau tak terpandang, dengan berani dan tenang, mereka menanggapi dan menjawab apa adanya. Mereka menjawab dengan jujur. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahkan lebih jauh, mereka menyampaikan, oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ibu Bapak dan Saudara, sekembali dari sidang mahkamah agama itu, Petrus dan Yohanes menyampaikan apa yang dialami di persidangan pada teman-temannya, para murid yang lain, dan juga jemaat yang bersama-sama dengan mereka. Yang menarik adalah hal itu tidak melemahkan iman percaya dan menyurutkan semangat mereka untuk tetap terus memberitakan Injilnya. Bahkan semakin berkobar. Tekanan dan masalah itu mereka sadari dan mereka kelola tidak dengan emosi, melainkan dengan memperhatikan dan menyatukan dalam terang firman Tuhan. Sebagaimana telah dinubuatkan oleh Daud di dalam kitab Mazmur 2 ayat 1-2. Serta mereka membawa di dalam doa. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Mereka tidak menjadi takut, khawatir, putus asa, dan berhenti untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah yang Tuhan Yesus percayakan pada mereka. Doa dan semangat mereka untuk terus memberitakan firman dan Injilnya membuat Roh Kudus memenuhi mereka.
Ia terus memimpin dan memberikan keberanian kepada mereka. Mari kita belajar dari para rasul dan jemaat mula-mula itu untuk terus memiliki semangat menyikapi segala tekanan yang terjadi dalam langkah pewartaan Injilnya, seperti dalam situasi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas terang firman-Mu. Terima kasih untuk semangat dan keberanian untuk terus melangkah, belajar dari para rasul dan juga jemaat mula-mula itu. Kiranya kami juga terus dikuatkan iman percaya kami, juga dimampukan dalam menanggung dan mengelola segala tekanan dan hambatan dalam pewartaan firman dan Injil Tuhan. Karya penyelamatan Tuhan percayakan, biarlah kami boleh tanggung jawabi dan terus lanjutkan dalam penyertaan-Mu. Tuntun dan berkatilah langkah kami bersama dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu bagi saudara-saudara kami. Mereka yang terpapar COVID-19 dan penyakit lainnya, mereka yang mengalami kesulitan untuk segera bangkit dan bebas dari dampak bencana yang menghimpitnya. Mereka yang mulai bangkit ya Tuhan, dan berusaha untuk lepas dari keterpurukan masalah ekonomi. Mereka yang terus berjuang menyikapi proses pendidikan untuk menjadi lebih baik. Mulai dari lembaga-lembaga kepresidenan, kementerian, serta direktorat, dinas-dinas kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial, serta yang lainnya, dari pusat hingga di pelosok-pelosok daerah. Dari Bapak Menteri, Bapak Presiden, hingga kepala-kepala dinas dan para guru, bahkan kami bagi para orang tua siswa. Dari perguruan tinggi hingga tingkat taman kanak-kanak. Terlebih di era digitalisasi dewasa ini ya Tuhan, yang sungguh butuh penyesuaian yang tidak mudah bagi setiap kami. Tuntun dan berkatilah pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Berkati dan pakailah gereja-Mu bersama lembaga-lembaga gerejawi dan penginjilan. Kiranya Tuhan mampukan untuk mendatangkan pemulihan, perbaikan, dan kemajuan yang mewartakan firman dan Injil Tuhan, juga baik bagi negeri ini maupun bagi bangsa-bangsa lain. Kuasai dan pimpinlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam Yesus yang terus kami syukuri kebangkitannya, kami berdoa dan memohon pengasihan-Mu, ya Allah. Amin. Demikian doa malam kita, Ibu Bapa dan saudara-saudara. Tetap tekun dalam doa untuk kesembuhan, pemulihan, dan damai sejahtera dari Allah. Roh Kudus berkuasa dan menuntun kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai.